آلهة يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم Diingatkan kepada para peserta untuk merubah display name-nya dengan format prodi underscore nama panjang. Tak lupa juga kami ingatkan untuk sekiranya para peserta dapat menghidupkan kameranya serta dapat mengisi presensi kehadiran. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta untuk merubah display name-nya dengan format prodi underscore nama panjang. Tak lupa juga kami ingatkan untuk sekiranya para peserta dapat menghidupkan kamera serta dapat mengisi presensi kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di agenda kajian berstatistika atau yang bisa disingkat dengan Kabasta. Salawat teriring salam tercurahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang hormat pembina BMP Statistika UNJ, Ibu Dr. Andes Widianti Rahayu MSI. Yang kami hormati Ketua Umum BMP Statistika UNJ tahun 2022, Kak Muhammad Rafli,
serta yang kami hormati Ketua Pelaksana Kajian Daring Statistika UNJ tahun 2022, Kak Muhammad Nazmi. Wah, Kak Kiki, saya lihat teman-teman peserta udah ramai banget nih yang hadir nih ya. Wah, iya benar nih Kak Fadlan. Antusias para peserta juga sangat terlihat ya pada agenda kali ini. Nah, iya dong Kak. Nah, ngomong-ngomong kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol, tapi belum kenalan diri nih. Nah, boleh kali ya kita kenalan dulu nih sekarang. Oke, boleh banget nih Kak Fadlan. Mungkin saya dulu kali ya Kak untuk perkenalan diri. Halo para pejuang kajian. Kenalin nih, nama saya Bapak Rizky Ibrahim. Biasa dipanggil dengan Kiki dan rekan saya. Saya Muhammad Fadlan, bisa dipanggil Fadlan. Oke, Masya Allah banget ternyata ya nama Kak Fadlan. Oke, Kak Fadlan. Ngomong-ngomong nih Kak, kabarnya Kak Fadlan sendiri gimana nih Kak? Kalau saya, alhamdulillah nih, saya terus dong Kak. Nah, kalau Kak Kiki sendiri kabarnya gimana nih Kak? Oke, baik. Alhamdulillah Kak Fadlan. Always khair lah. Oke, alhamdulillah nih ya. Nah, tadi dari MC udah gini. Nah, sekarang boleh nih ya, dari teman-teman peserta, kita berkabar dulu nih. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Dan udah siap belum nih buat ikut kajian nih? Boleh banget nih diramein dulu kolom chatnya. Iya, benar banget nih buat teman-teman peserta bisa meramaikan kolom chatnya untuk berkabar nih kepada kita. Oke, baik Kak, siap. Siap, insya Allah. Oke. Oke, baik. Karena sudah pada beri kabarnya nih Kak Fadlan. Nggak afdol banget ya kalau misalkan kajian ini nggak kita buka dengan suatu hal yang kebaikan. Iya, benar banget tuh Kak. Nah, kepada hadirin sekalian, nanti nih kita buka agenda ini dengan baca ta'awuz, basmalah, dan salawat atas Nabi. A'udzu A'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad. Sayyidina Muhammad. Oke, baik. Oke, bagi para peserta, mungkin izinkanlah kami pembawa acara membacakan susunan acara kali ini. Agenda ini akan dimulai dengan pembukaan MC dan tilawah. Kemudian dilanjut dengan sambutan-sambutan. Berikutnya pemaparan materi. Lalu dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya akan ada games. Dan yang terakhir akan ada dokumentasi, doa, dan penutupan. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ke agenda berikut aja nih Kak Fadlan. Kita akan mendengarkan tilawatil Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Akbar. Kepadanya kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran, Masya Allah. Begitu ya santunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Dan semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya Fadlan. Acara selanjutnya akan ada sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kabasta tahun 2022 kepada Kak Muhammad Nazmi. Apakah sudah terhubung? Oke, cek suara saya masuk. Ya, masuk Kak Nazmi. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak Nazmi. Kepada Kak Muhammad Nazmi kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Mas-Mas MC ya, yang kece-kece, Mas Kiki dan juga Mas Fadlan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita selaku hambanya, berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul ya pada agenda kebaikan pada pagi hari ini, yaitu agenda kajian barang statistika atau Kabasta. Semoga agenda kita pada pagi hari ini ya senantiasa diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat salam tak lupa kita sampaikan, kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam, yang telah membawa risalah agama Islam, kemudian yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh kebodohan, zaman yang penuh kejahilian, menuju zaman yang penuh dengan cahaya keislaman ataupun dengan cahaya keilmuan. Semoga dengan perjuangan beliau, kita bisa meneruskan perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam
ataupun menjaga nilai-nilai keislaman, sehingga kita dapat terkonfirmasi ya sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Dr. Andes Widianti Rahayu MSc selaku Pembina BMP Statistika UNJ, Ketua BMP Statistika UNJ Muhammad Rafli, dan teman-teman panitia kajian bareng statistika yang saya hormati, serta peserta kajian Kabasta yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kenalkan kembali, saya Muhammad Nazmi Hanif selaku ketua pelaksana kajian bareng statistika, ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para panitia yang telah berusaha mengadakan agenda kebaikan ini, dan juga terima kasih juga kepada para peserta kajian yang dimana meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam rangka menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim, dan juga menuntut ilmu merupakan salah satu jalan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ya teman-teman, dan mungkin teman-teman sudah sangat familiar, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari suatu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya teman-teman pada pagi hari ini bisa memudahkan ya, ataupun memudahkan langkah teman-teman untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memudahkan langkah teman-teman dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kabasta atau kajian bareng statistika merupakan salah satu program kerja ya teman-teman dari Departemen Rohis BMP Statistika UNJ, yang dimana Kabasta ini agenda rutinan tahunan, setiap tahunnya ada kajian bareng statistika, yang dimana pada tahun ini yaitu memakai tema atau bertemakan tentang akidah dan akhlak sebuah dalam berprinsip. Dan juga insya Allah pematerinya adalah Ustadz Bagus Tito Wibisono. Kenapa kita membahas tentang akidah dan akhlak? Karena akidah dan akhlak merupakan salah satu fondasi atau salah satu hal terpenting bagi seorang muslim. Ini mana bagi seorang muslim diharuskan atau siogianya bagi seorang muslim adalah memiliki akidah yang kuat dan juga memiliki akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah SAW. Juga selaku kita sebagai mahasiswa ya teman-teman, banyak sekali suatu pemahaman-pemahaman di kampus yang mungkin bisa menyimpang ataupun di luar dari agama Islam. Oleh karena itu, kita harus menguatkan akidah kita, dan juga kita harus bisa memperbaiki akhlak kita sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Dengan harapan dengan adanya kajian Kabasta ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, dan juga bisa menguatkan akidah dan juga menguatkan ataupun memperbaiki akhlak kita semuanya, supaya akhlak kita semua bisa seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Oke, mungkin cukup sekian ya sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya juga minta maaf apabila banyak kekurangan pada agenda Kabasta pada pagi hari ini. Semoga agenda pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa teman-teman bisa ambil manfaatnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perbuatan dan perkataan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallahu khair pada Kak Nazmi atas sambutannya. Nah, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum BMP Statistika UNJ 2022. Nah, pada Kak Rafli, apakah sudah terhubung? Halo, suara saya terdengar? Iya Kak, jelas Kak, terdengar. Nah, kepada Kak Rafli, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Kakak KMC, ada Kak Kakak Kiki dan juga Kak Fadlat gitu ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Widianti Rahayu MSI selaku pembina BMP Statistika UNJ. Yang saya hormati dan yang saya muliakan selaku materi kita hari ini yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Bagus Tito Wibisono. Yang saya hormati juga saya banggakan Kak Muhammad Nazmi Hanif selaku Ketua Pelaksana Kajian Bareng Statistika atau Kabasta ya, beserta teman-teman panitia Kabasta tahun 2022. Serta yang saya banggakan teman-teman peserta Kabasta sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di acara kajian bareng statistika atau Kabasta ya, ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya, karena berkat beliau lah kita dapat memasuki zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya gitu di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah gitu ya, sekarang kita berada di tengah-tengah majelis ilmu gitu, di tengah-tengah kita mencari ilmu, menuntut ilmu, bukan menuntut ilmu dunia, tetapi menuntut ilmu akhirat gitu. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia Kabasta yang telah mengagendakan acara kebaikan, acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian bareng statistika atau Kabasta. Sebentar ya. Baik, maaf ya ada gangguan di belakang. Ya, walaupun tadi ya saya menyambung tadi, Kabasta ini walaupun namanya kajian bareng statistika gitu, ada nama statistikanya, tapi acara ini gitu diikuti oleh seluruh mahasiswa FMIPA gitu, dibuka untuk mahasiswa FMIPA UNJ, yang pastinya gitu untuk menambah ilmu dan kebermanfaatan juga untuk kita semua. Nah, saya juga ingin mengucapkan syukron gitu. Syukron jazakumullah khair kepada materi kita hari ini, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Bagus Tito Wibisono, yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita semua, yang pastinya harapannya dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan para peserta sekalian yang telah hadir gitu di majelis ilmu ini, di acara Kabasta ini. Semoga kita semua mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin gitu. Oke, tadi kalau Kak Nazmi bilang bahwasanya menuntut ilmu itu wajib gitu ya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya gitu. Saya dulu di pengajian gitu di Tanaman Prinsip ada bahwasanya kata-kata yang bilang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya bahwasanya kita itu menuntut ilmu itu wajib gitu bagi setiap muslim dan muslimah gitu. Nah, bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat gitu, bukan hanya ilmu dunia saja yang kita kejar, tapi ilmu akhiratnya juga kita harus kejar. Nah, bukan hanya kuliah gitu, bukan hanya kuliah aja gitu, Senin sampai Jumat yang harus kita lakukan, tetapi ke pengajian, kajian, majelis itu juga harus kita lakukan gitu. Dan salah satunya yang kami coba hadirkan itu, yaitu adalah acara ini, yaitu kajian bareng statistika. Nah, dengan temanya yang Masya Allah luar biasa, yaitu adalah akidah dan akhlak gitu, yang merupakan sebuah prinsip atau sebuah seni dalam berprinsip itu. Nah, tadi itu judulnya Masya Allah yang sangat luar biasa pastinya, yang akan dijelaskan oleh materi kita hari ini, yaitu Bapak Ustadz
Al Ustadz Al Mukarram gitu, Bagus Tito Ibisono gitu. Nah, semuanya diharapkan dapat mengikuti acara ini sampai akhir dan juga pastinya dapat bermanfaat gitu untuk semua. Nah, mungkin itu aja ya sambutan dari saya. Selamat menuntut ilmu gitu untuk teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi jalan-jalan kebaikan yang sedang dan akan kita tempuh untuk kedepannya gitu. Nah, semoga harapannya acara Kabasta ini dapat menuntun kita gitu untuk berakhlak karimah yang baik dan akidah kita terhadap Islam kita untuk lebih kokoh lagi gitu. Nah, mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke KKMC yang bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Kak Muhammad Rafli ya atas sambutannya sebagai Ketua Umum BMP Statistika UNJ tahun 2022. Oke, kalau melihat dari sambutan kedua orang tadi nih, Kak Fadlan. Tadi pertama Ketua Pelaksana kita, Kak Nazmi dan KBM Umum kita nih di Statistika UNJ, Kak Muhammad Rafli. Kalau dari Kak Fadlan sendiri gimana nih dari penyampaiannya gitu ya, mungkin orasi terhadap Kak Nazmi dan Kak Rafli sendiri itu gimana menurut Kak Fadlan? Oke, komunikasi saya sih udah kece banget kali ya dari Kak Nazmi sama Kak Rafli gitu. Dan saya sih berharap banget gitu. Semoga tuh yang disampaikan tadi gitu ya bisa lebih semangat lagi pada teman-teman peserta supaya lebih semangat juga gitu ikut kajiannya. Mungkin juga mulai dicatat lagi nanti pas nyampein materinya dan lain-lainnya. Dan semoga juga tuh setelah nanti disampaikan materi gitu ya, teman-teman peserta boleh tuh ya mulai dipelajarin lagi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, baik, ternyata mantap banget ya dari kapal dan sendiri. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ya teman-teman ke agenda berikutnya, yaitu sambutan terakhir nih yang insya Allah akan disampaikan oleh pembina BMP Statistika UNJ kepada Ibu Dr. Anda Widya Rahayu MSI. Apakah sudah terhubung Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Oke, mungkin langsung aja mungkin ya Bu Widi, kepada Ibu Dr. Anda Widya Rahayu MSI kami persilahkan. Terima kasih dan seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh peserta Kabasta dan juga kepada Bapak Ustadz sebagai pengisi acara pada acara ini. Sebelumnya, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini pada acara yang diadakan oleh BEM Prodi Statistika dengan judul Kabasta ya. Kabasta singkatannya apa ya? Kajian bareng statistika Ibu. Oh, kajian bareng statistika. Iya, betul. Acara ke berapa? Oke, mungkin ini baru ke beberapa kali sih Bu ya, dari tahun ke-3 atau ke-4-nya lalu ya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya, kita sudah 3 kali mengadakan acara ini dan alhamdulillah dapat diadakan secara rutin walaupun mungkin ada kendala di sana sini. Alhamdulillah kalau sebelumnya mungkin bisa pertemuan offline, di sini karena ada kendala dan sebagainya maka baru diadakan offline. Untuk pesertanya seluruh mahasiswa statistika ya. Saya FMIP Ibu angkatan 2022. Oh gitu, FMIPA angkatan 2022. Ya, alhamdulillah ya. Dari prodi statistika juga ada, dari prodi lain apakah ada? Ada Ibu. Sini sudah tercantum juga matematika. Oke. Semoga makin banyak nanti yang join ya dengan berjalannya waktu. Dan semoga semakin meningkat pesertanya
seperti pada acara-acara yang diadakan oleh BEM-Prodi Statistika lainnya. Jadi setiap tahun ada peningkatan baik dari jumlah peserta maupun jumlah peserta dan kualitas dari acaranya ya, dan semakin disukai oleh seluruh peserta. Pada kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Bagus Tirto Wibisono sebagai pengisi acara pada acara Kabasta ini. Sebelumnya kami ucapkan salam dari Korprodi Statistika dan seluruh statistika. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ustadz sudah bersedia berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa prodi yang ada di Fakultas FMIPA. Semoga menjadi amal soleh bagi Ustadz dan semoga berkah dan manfaat bagi seluruh peserta yang mengikuti acara Kabasta ini. Mungkin tidak banyak yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan selamat mengikuti kepada seluruh peserta dan semoga mendapat ridho Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak nih pada Bu Widi atas sambutannya. Nah, ini sesi sambutan-sambutan udah kelar nih Kak Kiki. Kira-kira abis ini bakal ada agenda apa lagi sih Kak? Kira-kira apa ya Kak Fadlan? Oke, mungkin di sini kita akan memasuki agenda inti kita. Namun mungkin sebelum kita memasuki agenda inti kita yaitu pemaparan materi, kita coba melihat dulu kali ya CV dari pematerinya nih Kak. Oke, mungkin bisa minta bantuannya kepada panitia untuk menampilkan CV pemateri kita. Oke. Inilah pemateri kita yang akan menyampaikan materinya, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Bagus Tirto Wibisono. Sedikit atau profil singkat dari beliau sendiri, beliau merupakan seorang pembelajar yang keras, kemudian juga beliau suka sangat mengajar ya teman-teman, karena memang dari background-nya untuk berlandaskan yaitu tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Oke, di sini juga terdapat personal information-nya, yang mana Ustadz Bagus ini hobinya pada bidang kesenian, kemudian olahraga dan organisasi juga. Kemudian ada informasi kontaknya nih, bisa dilihat ya teman-teman sekalian, yang mana boleh di scrolling. Ya, di sini sudah terdapat kontak informasinya seperti nomor telepon, email, dan sosial medianya, yang mana jikalau bagi para peserta yang ingin menghubungi, beliau bisa langsung menghubungi informasi kontak yang berada di sini. Oke, coba kita melihat ke background pendidikannya dari pemateri kita, yang mana beliau sempat lulus di UNJ pada tahun 2017 dengan jurusan pendidikan biologi, memiliki IPK-nya 3,55 gitu. Kemudian lulus juga sebagai Magister of Biology Education di Postgraduate Universitas Negeri Jakarta. Kemudian juga tak kalah keren juga dari experience organisasinya nih, yang mana pada tahun 2016 pemateri kita menjadi ketua umum ya Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat universitas atau BEM UNJ tahun 2016. Pun sembari dari jabatan di BEM UNJ, beliau juga sempat gitu ya menjadi korpus atau koordinator pusat di BEM seluruh Indonesia atau BEM SI. Kemudian terakhir ya jadi presidium dari Nusantara Youth Forum. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman pekerjaan terakhir ya sampai saat ini beliau sebagai guru gitu di Zamzam Shifa Boarding School. Kemudian juga beliau juga mengeluarkan banyak publikasi ya. Mungkin saya akan bacakan pada saat pembaru saja, yaitu tahun 2020 berkaitan dengan Best Communication Skill Assessment for Biology for Service Teachers. Oke, tak hanya itu juga, beliau juga sempat
mendapatkan award ya dan pencapaian lainnya. Yang mungkin terakhir ya, dari tahun 2021 beliau menjadi speaker in TEDx Talks. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2016 beliau menjadi awardee atau penerima beasiswa dari Widya Dharma Gramedia Scholarship. Oke, mungkin itu ya dari CV pemateri kita. Oke, mungkin kepada Al-Mukarram ya, Al-Ustadz Bagus Tito Wibisono, apakah sudah terhubung? Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin sudah terhubung ya materi kita, teman-teman. Bisa langsung saja mungkin kali ya guys, untuk sekiranya kita mendengarkan pemaparan materi kita. Namun kami ingatkan nih untuk sekiranya kepada para peserta untuk on cam dengan segera diperbaiki posisi duduknya dan dipersiapkan alat tulisnya nih untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Serta apabila gitu ya ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand pada saat sesi tanya jawab berlangsung seperti itu. Nah, kemudian bisa langsung berbicara ketika MC akan mempersilahkan. Oke, mungkin langsung aja ya kali ya teman-teman sekalian kepada Al-Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram Bagus Tito Wibisono, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih. Suara saya aman sebelumnya? Aman, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur pertama-tama kepada Allah Tuhan semesta alam telah mengizinkan kita untuk merasakan manisnya iman dan Islam, khususnya ya buat teman-teman semuanya. Dan spesial banget hari ini karena kita bisa silaturahim walaupun masih online ya. Sebenarnya masih zaman nggak sih kajian-kajian online? Kayaknya kita lebih rindu untuk bertemu, apalagi sama Bang Nazmi ini kan. Terakhir ketemu di masjid, pertama ketemu juga di masjid mulu ya, mainnya nggak kemana-mana ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline, secara tatap muka, secara langsung, karena memang alhamdulillah kondisi kondisi wilayah kita sudah stabil insya Allah untuk masalah COVID dan lainnya. Salawat dan salam kita sudah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih buat teman-teman panitia dan saya minta maaf sekali ya teman-teman panitia kalau misalnya kalau bisa ya jangan dipanggil Ustadz karena beban Ustadz itu berat. Ini kita ngobrol antara abang sama adik-adikan aja gitu ya. Saya selalu ngomong ini karena kalau dilihat background pendidikan saya nggak ada ke arah sana gitu. Tapi kenapa kok abang berani untuk bahasanya sharing sama teman-teman gitu ya terkait dengan masalah agama? Karena memang setiap kita diminta untuk sharing gitu ya. Setiap kita diminta untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu kan dari TK kita udah hafal tuh ayat itu ya. Kayaknya kan kalau pulang ngaji bacanya kan itu terus gitu. Nah, makna dari kalimat watawasau bil haq, watawasau bis sabr adalah saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran ya begitu. Jadi yang saya lakukan hari ini adalah bentuknya sharing atau dalam artian berbagi sama teman-teman. Kalaupun nanti teman-teman punya statement yang tidak atau yang berbeda dengan yang saya katakan, silakan kita bisa diskusikan dalam ranah akademik begitu. Nah, jadi karena kalau ustadz itu minimal dia tuh harus punya hafalan 5.000 hadis, gitu. Itu kan susah ya. Saya sendiri mungkin hafalin 5 hadis arba'in aja juga sekarang ingat besoknya lupa. Jadi panggil abang aja nih, biar kita makin akrab juga. Jadi salam kenal buat teman-teman semua dari Prodi Statistik ya. Dari UNJ, mudah-mudahan silaturahim kita bisa berlanjut sampai ke kehidupan nyata, bukan di virtual, juga sampai ke akhirat kelak insya Allah. Nah, saya diminta sama teman-teman panitia untuk sharing terkait dengan akidah. Nah, ini dasar landasan hakikat dari apa yang kita lakukan di dunia dan buahnya nanti kita petik di dunia dan juga di akhirat. Sebelumnya, saya mau katakan bahwa ketika kita bicara akidah,
maka kita bicara tentang substansi. Substansi, intinya inti, kalau bahasa bapak-bapak kompleks, intinya inti. Jadi kalau ngomongin manusia, ngomongin makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, ngomongin sistem kehidupan ini, maka intinya adalah akidah. Akidah itu artinya kepercayaan kita, keimanan kita, gitu ya. Boleh jadi banyak orang yang sudah berislam, tapi dia belum beriman. Itu ada kasus kayak gitu tuh. Oke dia sholat, oke dia puasa, oke dia bayar zakat. Tapi ternyata keyakinannya sama Allah itu lebih rendah ketimbang keyakinannya dia sama usahanya dia sendiri. Dia menganggap bahwa dengan saya belajar, saya bisa mengerjakan soal-soal ulangan. Itu nggak salah kalimat itu. Tapi kalimat itu harusnya tidak muncul ketika kita sudah paham tentang akidah. Karena akidah itu artinya yang menolong kita adalah Allah. Yang membuat kita untuk mencapai sesuatu adalah kehendaknya Allah. Gitu ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Bahkan tidak ada satupun musibah yang menimpa diri kita kecuali itu atas izinnya Allah. Ya, seandainya saja kita melaksanakan ikhtiar semaksimal mungkin, banyak orang bijak berkata gitu kan, bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ada benarnya kalimat. Tapi kalau kita yang belajar akidah, kita tidak meletakkan kalimat itu di kalimat pertama. Karena boleh jadi misalnya kita ikhtiar semaksimal mungkin, gitu ya, tapi ternyata Allah menakdirkan lain, maka kita kalau pakai prinsip yang pertama, usaha tidak mengkhianati hasil, kita akan berpikir bahwa wah gila, usaha gue udah maksimal, gue nggak dapat apa-apa. Padahal kalimat akidah itu punya hakikat bahwa apapun yang Allah putuskan, itulah yang kita terima. Gitu. Maka kalau bicara tentang akidah, kita mundur jauh ke belakang saat kita belum jadi apa-apa, saat kita masih di alam ruh, saat kita masih belum punya jasa. Allah abadikan, Allah potret kejadian itu dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, Allah sampaikan bahwa alastu bi rabbikum. Setiap ruh yang Allah ciptakan dan kita salah satunya ditanya sama Allah di alam ruh. Sebelum kita diutus ke muka bumi, sebelum kita ditiup ke dalam perut ibunda kita. Alastu bi rabbikum. Kata Allah gitu. Apakah engkau menyatakan bahwa aku Tuhanmu, kata Allah. Nah, Rob, makna Rob di sini dalam kajian akidah, Rob itu adalah yang memberi sesuatu ketika kita kekurangan, yang menyembuhkan ketika kita sakit, yang memberi solusi ketika kita ada masalah, yang membebaskan kita dari kemiskinan, yang membuat kita dari yang bodoh menjadi yang pintar. Itu Rob. Jadi Rob itu adalah Rob itu adalah bagian yang mampu untuk mengurus makhluknya tanpa ada keterbatasan. Ya, kita sering dengar misalnya di kampus ada istilah murabbi. Nah, murabbi itu adalah seseorang yang mengurus binaannya, mengurus orang lain, tapi dia punya keterbatasan. Itu murabbi. Apakah kalau misalnya teman-teman liko atau halaqah itu kan murabbi pasti merhatiin teman-teman kan, hari ini udah sholat atau belum, teman-teman udah bayaran atau belum, ada kesulitan belajar atau tidak, diperhatikan gitu ya. Sama kayak Rob itu juga memperhatikan, tapi bedanya murabbi sama robbi. Kalau murabbi memperhatikannya punya keterbatasan. Contoh misalnya, antum udah bayaran belum, ditanya nih sama murabbi kita, terus kita jawab belum bang, sama UKT-nya berapa, 15 juta. Wah, saya tidak punya uang. Murabbinya juga nggak bisa bantu banyak tuh. Tapi kalau Allah sebagai Robbi, gitu ya, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita bersandar kepadanya, maka tidak ada keterbatasan bagi Allah untuk mengabulkan itu semua. Itu Robbi namanya. Nah, jadi alastu bi rabbikum, ketika ditanya apakah engkau mempercayai, meyakini bahwa aku adalah Rob kalian. Rob tadi maknanya adalah yang kalau kita berdoa maka Rob yang mengabulkan. Kalau kita meminta pertolongan maka Rob yang menolong. Kalau kita kekurangan maka Rob yang membuat kita cukup dan seterusnya. Ya. Ya. Maka seluruh makhluk tanpa terkecuali, tanpa berpikir panjang, ya, secara logika
maka dia menyatakan bala syahid. Mereka semuanya, termasuk kita di dalam, ya. Apapun agamanya ketika mereka lahir ke dunia, tapi ketika di alam ruh ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau percaya aku Rabb kalian? Seluruhnya menjawab qalu bala syahidna. Benar, kami mengakui engkau Rabb kami. Karena secara logika kita enak, segala kehidupan kita diurus oleh Rabb kita. Jadi nggak ada orang yang berpikir panjang ketika ditanya apakah aku Rabb kalian, kata Allah, maka semuanya jawab iya. Aku mau kalau aku kesusahan aku dibantu. Aku mau kalau aku minta sesuatu dikasih. Aku mau kalau aku lagi sakit disembuhkan. Siapa yang nggak nolak? Makanya semua menjawab qalu bala syahid. Itu adalah perjanjian antara hamba dengan Robnya di alam ruh. Kemudian kita ditiup ke masing-masing perut ibunda kita sampai lahir sampai saat ini, banyak ternyata di antara kita yang lupa akan kejadian itu. Gitu ya. Makanya Allah potret dalam surah Al-A'raf bahwa ente itu, setiap kita itu pernah menjalani perjanjian demikian. Jangan sampai ketika sudah lahir ke muka bumi, kita malah menciptakan atau mengikuti teori-teori aneh yang landasannya bukan dari Allah. Itu akidah. Akidah, kalau kita lihat sebenarnya ada 6 tingkatan. Mungkin yang follow Instagram saya udah baca status saya semalam. Jadi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh khotib Jumat di hari Jumat kemarin. Pas banget. Makanya pas panitia minta tolong, ternyata saya dikasih jawaban sama Allah, materinya baru dapat di hari Jumat juga dalam khutbah Jumat. Ada 6 tingkatan dalam kajian akidah. Yang pertama, landasan dan dasar utama dalam akidah adalah memaknai hakikat kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau yang kita sebut sebagai syahadatain. Kalimat persaksian, 2 kalimat persaksian. Qalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Rabb selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Nah, kalimat yang pertama, la ilaha illallah. Ya, diawali dengan kalimat la itu artinya tidak atau jangan. Gitu. Nah, ini menjadi kajian penting buat parenting. Banyak dulu ada teori yang bilang bahwa tidak boleh berkata tidak kepada anak atau kepada adik. Ya, ini bertentangan sebenarnya dengan kalimat pertama kita. Kalimat pertama kita itu justru tidak. Kan la ilaha illallah kalimat pertama kita. La ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah. Nah, kalimat ini maknanya adalah mengeluarkan semua kebesaran makhluk dalam hati seseorang dan memasukkan hanya kebesaran Allah kepada hati kita. Saya ulang sekali lagi. Hakikat dari kalimat la ilaha illallah adalah mengeluarkan kebesaran makhluk. Apapun makhluk yang paling besar dalam hati kita keluarin. Ya, makhluk itu bisa bentuknya misalnya yang anak-anak kecil misalnya mikir kalau dibilang makhluk yang paling besar apa? Misalnya gajah, paus. Oke. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar dari diri kita yang sifatnya makhluk. Nafsu, misalnya. Mengeluarkan nafsu kita, mengeluarkan egoisme kita, mengeluarkan kecerdasan kita. Banyak orang yang akhirnya jadi ateis karena dia pintar. Akhirnya dia menghilangkan Rob untuk diganti dengan Rob yang lain. Rob yang lain itu dalam hal ini kecerdasan dia. Jadi makna la ilaha illallah adalah mengeluarkan seluruh kebesaran makhluk, nafsu kita, egois kita, kecerdasan kita dikeluarkan semuanya. Dan hanya memasukkan kebesaran Allah ke dalam hidup. Itu maknanya. Kalau kita sudah memaknai akidah seperti itu, maka insya Allah perilaku dan sifat kita tidak akan pernah menyimpang. Karena kita sadar bahwa yang mengabulkan doa itu Allah. Yang memberikan kita rezeki itu Allah. Yang memutuskan keputusan dalam kehidupan kita itu Allah. Banyak di antara kita yang tidak menerima putusan kehidupan dari Allah yang ada di kehidupan kita. Ya, bahkan sampai ada yang ngomong, aduh dunia ini tidak adil. Naudzubillah, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kalau orang yang punya akidah lurus, dia yakin bahwa seluruh keputusan yang ada di muka bumi ini itu dari Allah. Kita ibarat aktor dan artis dalam panggung kehidupan. Sementara sutradara dan penulis skenario-nya adalah Allah. Itu makna akidah. Nah, orang yang sudah memaknai hakikat kalimat la ilaha illallah ini, dia insya Allah ya tidak akan pernah ada rasa sedih dalam hati.
Karena ketika dapat musibah, dia sadar, oh ini dari Allah. Dan Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Sabar aja. Ketika dikasih kesenangan, dia bersyukur. Oh, kesenangan ini dari Allah, bukan karena kehebatan saya. Maka bersyukur. Gitu. Hakikat dari akidah kalimat la ilaha illallah adalah mengeluarkan seluruh kebesaran makhluk dan memasukkan hanya kebesaran Allah dalam diri kita. Yang kedua, kalimat tauhid adalah Muhammad Rasulullah. Kalimat Muhammad Rasulullah bukan saja kalimat pernyataan bahwa oh Nabi itu utusan Allah, bukan. Atau Muhammad utusan Allah, bukan hanya itu. Tapi kita menyadari dan meyakini bahwa hanya dengan mengikuti cara Nabi, saya ulang sekali lagi, hanya dengan mengikuti cara Nabi, kita mampu untuk menuju Allah. Ya. Jadi ada lagu nih kan, nanti kalau teman-teman masuk kampus pasti sering dengar lagu ini. Allah goyatuna ar-rasul kedua-tuna, itu benar tuh. Ya Allah goyatuna artinya itu Allah adalah tujuan kami. Tujuan kita adalah untuk bertemu dengan Allah, untuk sampai kepada Allah. Gitu. Kita itu sudah rindu untuk bertemu Allah, ya nggak sih? Kalau orang yang akidahnya lurus, dia akan rindu untuk bertemu Allah dan dia akan selalu rindu dengan kematian. Waduh, ngeri itu. Bah, ketika banyak di antara anak-anak muda itu takut dengan kematian, kalau anak mudanya belajar akidah, dia justru akan rindu dengan kematian. Karena kematian adalah gerbang untuk menuju kepada Allah. Tidak ada mungkin ada makhluk di muka bumi ini yang masuk untuk bertemu dengan Allah kecuali dia akan melewati pintu yang namanya kematian. Kajiannya jadi serem ya. Tapi itu makna akidah. Makna akidahnya itu. Jadi Muhammad Rasulullah adalah hanya dengan cara menjadi pengikutnya Nabi, hanya dengan cara-cara Nabi saja kita mampu untuk mencapai Allah. Kita mampu untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bahagia. Gitu. Artinya gimana? Kalau Nabi pernah kasih solusi dalam permasalahan kehidupan, maka ikuti cara Nabi dulu. Jangan ikuti cara manusia yang lain. Itu. Karena hampir tidak ada permasalahan di muka bumi ini kecuali Nabi pernah mensabdakannya. Bahkan urusan COVID aja, Nabi pernah bersabda loh. Ya nggak sih? Urusan taun, urusan wabah, Nabi pernah bersabda. Hari ini kita tercengang dengan kalimat lockdown. Padahal 14 abad yang lalu Nabi sudah bersabda, ketika ada wabah di negeri kalian, maka yang ada di dalam negeri yang terkena wabah jangan keluar, dan yang ada di luar jangan masuk. Istilah sekarang lockdown. Itu sudah ada dari 14 abad yang lalu. Jadi kita harus punya iman bahwa Nabi itu sudah komprehensif menjelaskan seluruh permasalahan di muka bumi ini plus solusinya. Itu kalau udah yakin demikian, maka kita nggak akan jadi follower siapapun. Kita hanya akan menjadi followernya Nabi. Karena kita sadar bahwa Nabi sudah kasih spoiler, Nabi sudah kasih kisi-kisi kehidupan di muka bumi dengan caranya Nabi, yang mana caranya Nabi ini tentunya dikontrol langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, kita bicara akidah di poin nomor 1 ini aja, ini udah dalam banget. Hakikat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi kita bermain dalam konteks hati dulu. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita cemerlang, dan kita nggak memasukkan sesuatu dalam hati kita kecuali Allah dan Rasulnya, maka insya Allah aktivitas kehidupan kita setelah itu akan aman dan lancar. Bahkan kehidupan kita menjadi tenang. Gitu ya. Sesungguhnya teman-teman, kebahagiaan kehidupan itu sebenarnya bukan diukur dari harta. Betapa banyak artis-artis yang punya harta yang kita anggap sebagai orang yang gak ada kurangnya. Tapi di luar negeri nih ya, itu banyak yang memilih untuk jalan bunuh diri. Orang yang banyak duit ternyata pusing juga guys. Ternyata kebahagiaan kehidupan dunia bukan diukur dari popularitas, banyaknya follower. Bukan. Ternyata banyak juga orang yang terkenal, banyak followernya, ternyata mengalami depresi. Kalau mau tidur harus pakai obat tidur. Gitu kan? Ternyata lebih bahagia kita mahasiswa ya kan, naik busway sedikit aja Transjakarta ketiduran sambil berdiri lagi. Pernah nggak? Belum ya. Nanti juga ngerasain makin panjang semesternya itu makin lelah kehidupan kalian. Ternyata tidur semudah itu. Sementara orang yang kita lihat banyak uang dan popularitasnya tinggi, susah banget mau tidur, harus pakai obat tidur.
Jadi sebenarnya apa sih kebahagiaan dunia itu? Kebahagiaan dunia itu adalah ketenangan. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa sakinah, tenang hatinya. Jadi orang-orang yang bahagia dalam kehidupannya adalah orang yang tenang, santai aja ngadepin kehidupan itu. Nggak ada overthinking akhirnya. Kalau udah tenang, kalau udah santai, kalau udah relax, kalau udah sakinah turun ke dalam hati, itu adalah ketenangan yang luar biasa. Gitu, ya. Bagaimana sakinah ini atau ketenangan hati ini muncul dalam kehidupan kita? Yaitu ada urutannya lagi sampai ke 6. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya hanya bahas poin di nomor 1 saja. Tapi saya kasih spill ya, 6 poin tingkatan akidah yang baik adalah satu tadi, memaknai hakikat kalimat tauhid, mengeluarkan segala kebesaran makhluk dan hanya memasukkan kebesaran Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah adalah meyakini bahwa hanya dengan mengikuti Nabi saja kita mampu untuk bertemu. Kalau ngikutin yang lain belum tentu. Jadi kita hanya mengikuti Allah dan Rasul. Yang kedua, tingkat yang kedua adalah ketika akidah itu sudah benar, keimanan itu sudah lancar, maka kita akan melaksanakan sholat dengan khusyuk dan dengan khudu, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sorry, ini saya berisik ya. Saya lagi di satu tempat, ada bocil-bocil lagi main. Berisik gak? Aman? Lumayan sih, Ustaz. Lumayan ya? Lumayan sih. Ya, mau ngelarang nggak enak. Udah, kita doain semoga dia diem. Kayak ini sedikit ya. Yang kedua adalah setelah maknai hakikat dari kalimat tauhid, yaitu kita melaksanakan sholat dengan khusyuk dan khudu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, ternyata di surah itu yang pertama disebut ciri-ciri orang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang sholatnya khusyuk. Adalah mereka yang khusyuk ketika sedang sholat. Maka khusyuk ini tidak akan didapatkan oleh kita yang sedang sholat kecuali keimanan kita sudah selesai, sudah jelas. Karena khusyuk itu tidak akan muncul ketika kita tidak yakin sama Allah. Kita nggak tahu kenapa kita harus sholat. Kita nggak tahu apa yang kita dapatkan saat kita sholat. Otomatis kita nggak akan khusyuk. Nah, kajian tentang sholat ini juga banyak, tapi poin yang kita hubungkan dengan poin pertama tadi adalah mengeluarkan segala kebesaran makhluk dan hanya memasukkan kebesaran Allah. Ketika kita sholat, pandangan kita itu tertuju pada tempat sujud kita. Maksudnya apa? Kita mengeluarkan nilai-nilai sholat di luar sholat. Ketika di dalam sholat kita menunduk, maksudnya adalah ketika di luar sholat, kita juga harus menunduk dan merendahkan hati kita. Pertama mungkin menundukkan pandangan ketika melihat lawan jenis, kayak gitu ya. Ataupun menundukkan hati ketika kita berada di posisi yang tinggi. Karena banyak terjadi penyimpangan akidah di dunia kampus khususnya ketika mereka nggak memaknai nilai-nilai dari dalam sholat. Kalau di sholat itu, di dalam sholat isinya adalah Al-Quran, maka maksudnya di luar sholat kita diminta untuk sering membaca Al-Quran. Kalau di dalam sholat ada sholawat, maka di luar sholat kita juga harus bersolawat, demikian. Kalau misalnya di dalam sholat kita ada sholat berjamaah, bersama-sama, bersociety, bermasyarakat, maka di luar kita juga harus bermasyarakat. Gitu. Jadi nilai-nilai yang ada dalam sholat kita keluarkan di luar. Ya, Allah sampaikan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Harusnya kalau sholat kita baik, maka tidak ada penyimpangan dalam kehidupan kita. Tidak ada kesalahan dalam kehidupan kita. Karena mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah itu, sholat yang khusyuk dan khudu, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah mencintai Al-Quran. Karena kita sadar bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu. Nah ini nih, banyak yang belum sadar Al-Quran adalah sumber ilmu. Menganggap bahwa sumber ilmu itu adalah buku-buku saat ini gitu ya, ataupun
Ya pokoknya literasi saat ini. Padahal sumber ilmu itu pokoknya, dasarnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalimat Allah, perkataan Allah yang ditulis dan dibuat menjadi sebuah kitab. Itu Al-Quran. Kalamullah disebutnya. Jadi tentunya ketika Allah memberikan informasi kepada makhluknya melalui Al-Quran, pasti di dalamnya ada sumber-sumber ilmu. Contoh di Ar-Rahman kita dikatakan bahwa ternyata ada dua laut yang tidak saling bertemu. Itu 14 abad yang lalu disampaikan. Ternyata peneliti-peneliti kekinian baru menemukan bahwa ada air asin, ada air tawar yang berada dalam satu tempat yang sama. Macam-macam. Kalau misalnya di bagian ilmiah dan statistik, ini anak-anak statistik, coba buka ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat terpanjang dalam Al-Quran berada di surah terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 282. Itu sebenarnya ngomongin akuntansi, ngomongin hitung-hitungan, gitu ya. Apa juga tentunya ngomongin statistik, gitu ya. Memang nggak ada istilah sederhana kayak median, min, apalagi. Jadi juga lupa lagi istilah statistik yang macam-macam itu, ya. Emang nggak ada istilahnya dalam Al-Quran, tapi demonstrasinya ada di Al-Quran. Gitu, demonstrasinya ada, ngomongin rata-rata ada, ngomongin modus ada, segala macam. Ya, jadi sumber ilmu itu memang asalnya dari Al-Quran. Maka tingkatan ketiga dalam kajian akidah adalah orang-orang akan mencintai Al-Quran dan haus akan ilmu. Jadi seluruh ilmu jadi diambil pedomannya dari Al-Quran. Yang keempat, apa yang keempat? Yang pertama adalah kalimat tauhid, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah ilmu, yang keempat adalah mereka ikramatul muslimin, mereka menghormati orang-orang muslim. Bang, berarti sama orang non-muslim tidak dihormati dong? Dihormati juga. Tapi level penghormatannya kepada sesama muslim itu tinggi. Para sahabat dulu ketemu orang muslim, baik dikenal maupun tidak, mereka menebarkan salam. Assalamualaikum. Mau kenal mau kagak. Dan mereka selalu tersenyum. Dan mereka berjabat tangan. Karena ada hadis Nabi bilang bahwa ketika seorang muslim bertemu, berjabat tangan, kemudian menyebutkan salam, maka selama tangannya masih digenggam ini, malaikat akan memohonkan ampunan kepadanya. Jadi kita kajian akidah itu ternyata bukan soal hati saja, tapi juga soal praktik. Bahwa kita diminta untuk menghormati sesama muslim. Menghormati sesama muslim. Yang kelima, senantiasa meluruskan niat. Bahwa apapun yang saya lakukan, innamal a'malu binniyat, adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Hari ini teman-teman ikut kajian di Zoom ini, gitu ya. Maka luruskan niatnya untuk Allah. Kalau niatnya cuma gara-gara disuruh sama kakak-kakaknya, mah, ya itu nggak dapat apa-apa. Emang boleh misalnya takut nih sama kakaknya, wah nggak enak sama kakaknya, tapi lurusin niatnya agar ini dinilai sebagai sebuah pahala untuk teman-teman, pahala jariah untuk teman-teman. Ilmu yang teman-teman dapat hari ini, kalau teman-teman sampaikan, teman-teman teruskan, insya Allah jadi pahala jariah, gitu ya. Jadi luruskan niat, itu adalah kajian akidah yang kelima. Dan yang terakhir, puncak dari akidah adalah dakwah. Dakwah, kemudian tabligh. Dakwah itu artinya menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Tabligh artinya menyampaikan, dan khuruj fisabilillah, keluar di jalannya Allah. Nah, teman-teman semuanya hari ini kan mahasiswa nih. Nah, ternyata khuruj fisabilillah, keluar di jalan Allah itu salah satunya dari cabang-cabangnya sangat banyak adalah menuntut ilmu. Hadisnya sahih bahwa orang yang menuntut ilmu, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung sebagai orang yang sedang berada fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa teman-teman yang hari ini kuliah sedang tidak fisabilillah, bukan. Atau ada pemaknaan yang salah bahwa fisabilillah mungkin maksudnya perang doang. Enggak juga. Teman-teman menuntut ilmu adalah bagian dari fisabilillah. Nah, itu teman-teman 6 tingkatan kajian akidah. Memaknai kalimat tauhid, sholat dengan khusyuk, mencintai Al-Quran, ikramatul muslimun, menghormati orang sesama muslim, meluruskan niat, dan terakhir apa tadi?
dakwah, tablik, dan khuruj fisabilillah. Nah, kalau 6 ini bisa tercapai kalau nomor satunya sudah selesai. Kalau memaknai hakikat kalimat tauhidnya sudah selesai. Banyak di antara kita yang sudah Islam nih, tapi kita belum beriman. Kita masih lebih takut sama dosen ketimbang sama Allah. Kalau ada dosen manggil di jam azan, bisa jadi kita memenuhi panggilan dosen duluan. Padahal yang harus dipenuhi adalah panggilannya Allah. Gitu. Maksud saya bukan mau membenturkan antara dosen dengan azan nih, bukan. Tapi setidaknya ada komunikasi. Pak dosen, mohon maaf, saya izin boleh nggak karena sudah azan. Saya mau sholat kayak gitu. Jadi ada keberanian untuk lebih mengutamakan Allah dibanding yang lainnya. Nah, kalau ini selesai masalah akidah ini, maka insya Allah tidak akan ada penyimpangan. Saya tanya sekarang misalnya di kampus, apa aja sih penyimpangan anak kampus? Coba, banyak banget ya. Jadi kampus itu mau cari yang paling baik ada, mau cari yang paling bangsat juga ada, yang paling belangsak juga ada, yang paling soleh ada, yang paling hancur ada. Dan kita semua berharap bahwa aktivitas akademika itu yang bagus-bagus aja dong, bukan yang jelek-jelek dong. Gitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi sebenarnya adalah balik lagi ke akidahnya mereka. Ada orang Islam tapi mabok gitu ya. Banyak nggak? Banyak. Di kampus ada nggak bang? Ada. Pokoknya macam-macam. Ya, segala bentuk kemaksiatan itu pasti ada. Kemaksiatan diantaranya satu, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dosa besar. Ya, walaupun dilakukannya bisa simpel. Contoh misalnya saya punya cincin nih. Ini saya bilang nih, ini kalau saya pakai cincin ini, kalau saya ngobrol di depan orang, saya percaya diri. Wah, hebat nih cincinnya nih. Jangan-jangan ada yang ngisi. Wah, itu udah gawat. Jatuhnya sudah mendekati atau jatuhnya sudah terjerumus ke dalam syirik. Nah, itu penyimpangannya. Tapi banyak di antara kita yang kayak gitu tuh. Dalam hal-hal lain. Kalau dulu zaman saya kecil misalnya lagi main futsal gitu ya, gawangnya dikencingin dulu. Zaman saya sih itu dulu di kampung. Biar apa dikencingin? Biar nggak kejebolan. Atau tiang gawangnya diikat sama tali tertentu biar nggak kejebolan. Lah, ini orang main bola kok pakai meruntuhkan akidah segala sih. Atau bersekutu dengan jin nih, lagi viral nih pesulap merahnya. Dengan bongkar-bongkarin trik-trik misalnya gitu. Bersekutu dengan jin, menjalin kerjasama dengan jin itu sudah penyimpangan akidah. Kayak gitu, penyimpangan akidah. Misalnya saya suka bang sama si akhwat ini. Ane datang ke dukun bang biar dipelet dia bang, biar suka sama Ane bang. Lah, ini ngomongnya Ane ente tapi ke dukun gimana gitu. Ente kadang-kadang ente, jadi gitu kita ngomong. Tapi udah ada single terbarunya tuh sama Dennis. Jadi ngomongin orang. Sorry. Intermezzo ya. Jadi bersekutu dengan jin itu juga bagian dari penyimpangan akidah. Nah, yang anak muda suka gandrungin itu adalah percaya sama zodiak. Nah, itu lucu banget tuh. Ada nggak di sini percaya sama zodiak? Gue orangnya mah Sagittarius, kagak percaya sama zodiak gue. Lah, tapi ngomong Sagittarius. Si Leo ini orangnya mah Leo pasti nyebelin nih, otoriter. Oh, kalau Pisces pasti dendaman nih. Lah, orang sedih banget kalau mindsetnya diukur sama zodiak. Kan kita mah nggak pernah tahu kita lahirnya kapan ya. Dalam kajian akidah dalam Islam nggak ada tuh karakter ditentukan oleh zodiak. Bahkan dalam ilmu pengetahuan itu nggak ada. Saya anak biologi nih. Jadi karakter seseorang diukur oleh 30% diturunkan oleh orang tua. Kalau orang tuanya baik, maka anaknya baik. Orang tuanya tajir, insya Allah anaknya tajir. Orang tuanya senang dagang, anaknya juga senang dagang. 30% diturunkan oleh orang tua. Nah, 70%-nya itu ditularkan dari lingkungan. Jadi yang mempengaruhi teman-teman adalah dua hal itu. Pertama, genetik dari orang tua. Kedua, lingkungan. Nggak ada ketiga, zodiak tuh nggak ada. Jadi jangan sampai kita percaya dengan hal-hal yang demikian. Nah, ini kajian akidah, penyimpangan-penyimpangan itu ada di kampus. Gitu ya. Nanti baru masuk ke penyimpangan-penyimpangan yang lebih sifatnya global. Kita semua sadar dan percaya bahwa narkoba itu nggak boleh. Narkoba itu dosa besar. Gitu kan ya, karena menghilangkan kesadaran. Narkoba masuknya ke komer. Jadi
narkoba, obat-obatan, psikotropika, dan termasuk ganja di dalamnya, dan juga khamr, minuman keras. Itu menghilangkan kesadaran, itu dilarang sama Islam. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang kayak gitu, guys. Nah, ini tugas kita untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan itu. Gitu. Minal zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itu salah satu penyimpangan. Belum lagi masuk ke dunia-dunia yang syahwat. Ya, diawali biasanya dengan pacaran. Tuh. Pacaran. Padahal dalam Islam pacaran nggak ada ya. Setahu saya nih nggak ada istilah pacaran dalam Islam. Adanya adalah menikah. Ya. Setiap laki-laki dan perempuan punya nafsu betul. Tapi Islam memfasilitasi dengan menikah, bukan pacaran. Nah, biasanya penyimpangan pertama yang sudah dianggap tidak penyimpang adalah pacaran. Kalau ada pacaran nanti bisa masuk ke arena zina. Padahal kata Allah, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Zina itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan pendekatan dulu. Nah, pendekatan itu biasanya dilakukan sebagai pacaran, PDKT, macam-macam. Ini masih mending nih sama lawan jenis. Ada penyimpangan orientasi seksual berbeda. Wah, ini gawat juga. Ada yang homo, ada yang lesbi, gitu kan. Atau macam-macam, sekarang udah banyak, saya masih makin pusing menerimanya. Gitu. Kemarin viral ada gender netral. Aduh, gimana itu ya? Saya juga nggak bisa menjawab. Itu kebanyakan belajar apa gimana, kita nggak paham. Karena gitu, kalau misalnya kita memasukkan kebesaran makhluk dalam diri kita, maka banyak banget disorientasi dalam otak. Sebagai seorang muslim, kita harus mengeluarkan kebesaran makhluk dan hanya memasukkan kebesaran Allah. Gitu. Poinnya ada di situ. Nah, itu macam-macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam kampus. Belum lagi penyimpangan politik, kekuasaan. Ini banyak juga nih. Banyak orang-orang kuat menekan orang-orang yang lemah. Contohnya sekarang, kita lagi susah, BBM dinaikin. Orang-orang demo di dalam ngerayain ulang tahun. Jadi roasting. Nah, pokoknya salah satunya itulah. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang diamanahkan dengan kekuasaan, kemudian dia menindas orang lain dengan kekuasaan itu juga bagian dari kezaliman, yang mana kezaliman adalah penyimpangan akidah. Artinya perlu ada yang diperbaiki dari akidah. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya tutup dengan sebuah kalimat bahwa jika kita ingin punya akidah yang lurus dan tidak menyimpang nanti selama ada di kampus, maka setidaknya kita butuh orang lain. Jadi kunci saya pertama, saya selalu katakan ini, mungkin yang sudah ketemu saya bosan kali ya, bahwa kunci pertama adalah jangan pernah sendirian. The first key to your better future in the campus is jangan pernah sendirian. Karena kalau sendirian, dalam hadits Rasul sampaikan bahwa serigala itu lebih suka memangsa domba yang sendirian. Dalam artian ini, setan ya, akan lebih senang menggoda manusia yang sendirian. Makanya dalam Islam kita diminta untuk berjamaah, punya teman. Bahasa Indonesia punya teman lah, punya. Tapi bukan geng-gengan ya, bukan bestie-bestie itu, bukan circle-circle itu, bukan. Tapi jamaah sama siapapun sesama muslim. Ya, jadi jangan sampai, oh gue mau jamaah gue aja, lo mau jamaah lo aja, bukan gitu. Ya, tapi kita diminta untuk bersatu sama umat muslim ini, bersatu. Jangan pernah sendirian. Gitu ya. Yang kedua, kalian butuh orang lain. Tadi yang pertama jangan sendiri. Yang kedua adalah kalian butuh orang lain yang mengarahkan kalian untuk menjadi lebih baik. Karena kita sadar bahwa kemampuan kita untuk membedah Al-Quran, kemampuan kita untuk mengkaji Al-Quran itu sedikit, rendah. Jadi kita butuh orang lain. Kita butuh pendamping, gitu, agar apa yang kita pahami dari Al-Quran tidak salah. Agar apa ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran bisa kita cerna dengan mudah. Nah, di kampus biasanya nanti ada mentoring. Ada mentor. Nanti mentor ada banyak. Ya, ada mentor bisnis, ada mentor politik, ada mentor macam-macam, mentor agama, segala macam. Saran saya ikuti semua itu. Terutama yang mentor yang agama. Karena itu akan membuat teman-teman lebih mudah untuk mencerna apa yang tidak bisa kalian cerna sendirian. Dan di situ juga enak karena teman-teman nggak sendirian, teman-teman dapat jamaah, teman-teman dapat teman, sehingga teman-teman bisa lebih baik bersama-sama secara berjamaah
dan lebih mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih banyak secara berjamaah. Mudah-mudahan itu bisa teman-teman ambil selama ada di kampus ini sampai beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan segala aktivitas di kampusnya, dilancarkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai seluruh ikhtiarnya sehingga Allah jadikan teman-teman sebagai statusnya jihadu fi sabilillah, turut fi sabilillah, keluar di jalan Allah, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaktahuan saya dan ketidakmampuan saya ataupun dalam ketidakkondusifan kegiatan hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan materinya, Masya Allah, lagi bisa banget nih dari materi yang disampaikan tadi ya, dari makna akidah, dan urgensi dengan akidah. Kemudian tadi dijelaskan juga tuh bentuk-bentuk penyimpangan akidah di kehidupan kampus, dan tadi juga ada cara-cara bagi kita untuk menghadapi penyimpangan tersebut. Oke, ternyata benar banget juga ya apa yang dikatakan oleh Kak Fadlan juga, dan sangat membuka sekali ya teman-teman dari penyampaian Ustadz kita, Ustadz Bagus Tito Wibisono. Oke, mungkin langsung aja kali ya teman-teman peserta. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja nih dalam hitungan ketiga kali ya. Oke, mungkin saya hitung ya teman-teman. Jikalau ada yang pengen bertanya silakan langsung raise hand dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik, di sini sudah ada yang raise hand duluan dari Ferdiansyah. Boleh bisa on mic Ferdiansyah? Tes. Suaranya terdengar nggak? Terdengar Ferdiansyah. Bisa langsung disampaikan. Baik, terima kasih kepada kakak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Seperti yang kita tahu nih, bahwasannya kehidupan sekarang itu udah jauh lebih bebas ya. Dalam tanda kutip itu banyak orang yang menormalisasikan suatu hal yang salah. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana cara agar kita tetap konsisten menjaga nilai-nilai akidah saat dunia kerja, yang mana kehidupannya itu jauh lebih bebas. Itu saja, terima kasih. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Ferdiansyah? Langsung dijawab apa gimana? Iya, Ustadz. Boleh langsung dijawab saja. Ya, jazakallah khair. Pertanyaannya, Masya Allah. Nabi juga bersabda gini guys. Al-Islamu gharib. Islam itu asing. Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan dia akan terus menjadi asing. Dan berbahagialah orang-orang asing. Jadi maksudnya apa? Bahwa memang pasti orang yang berprinsip untuk memegang syariat Islam akan dicap sebagai orang yang aneh, orang yang asing. Gitu. Nah, maka setiap kita harus punya mental yang kuat untuk dicap sebagai seperti itu dengan caranya masing-masing. Gitu ya. Tapi maksudnya, kalau saya nggak pengen teman-teman jadi orang aneh, bukan. Tapi kita harus siap dengan konsekuensi itu. Misalnya ketika kita ikut kondangan gimana gitu. Trennya adalah makan berdiri. Gitu. Tapi kita mau sunnah, kita mau ikutin Nabi. Nabi pernah makan berdiri tapi lebih sering duduk. Masa kita pengen duduk gitu. Kemudian kita makan jongkok misalnya. Kan dilihatnya aneh. Tapi setidaknya kita mempertahankan sunnah. Kita mempertahankan syariat itu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara agar kita tetap survive lah bahasanya ya di lingkungan kerja atau lingkungan kampus yang memang semuanya itu sudah serba halal, serba bebas dan segala macam. Pertama, pastikan teman-teman membagi antara tawabit dan mutaghayyir. Tawabit itu artinya pokok.
hal-hal yang tidak bisa ditoleransi oleh apapun, tawabit. Kalau mutaghayyirah artinya masih ada celah kita untuk bergabung atau tidak bergabung, kayak gitu. Nah, contoh yang tawabit adalah misalnya kita diminta untuk meninggalkan sholat, jelas kita nggak mau, gitu. Jadi nggak ada toleransi di situ. Kita diminta untuk mendukung LGBT, gitu. Kita nggak mau. Karena dalam Al-Quran itu LGBT dilaknat jelas, gitu. Dilaknat jelas. Kaumnya Nabi itu kaum Samud, kaumnya jadi lupa saya, kaum Sodom itu dilaknat sama Allah. Ya, malaikatnya mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa kami mau memberikan azab kepada saudara-saudara kalian, gitu kan. Kemudian di azablah kaum Nabi Lut itu yang dikenal sebagai kaum Sodom, atau di filmnya namanya Pompei. Jadi hal-hal yang sifatnya dasar, hal-hal yang sifatnya pokok itu jangan ditoleransi. Tapi kalau yang mutaghayyirah yang sifatnya santai, simple gitu ya, dan artinya kita masih bisa menghindar dengan cara-cara yang bijak, itu lebih dianjurkan. Jadi saran saya, kita tinggal bermain masalah seni untuk mempertahankan akidah kita. Itu aja sih. Bermain di masalah seni. Artinya gini, hati kita jelas menolak. Misalnya ada penyimpangan nih, ada kebebasan dalam bentuk apapun. Misalnya di tempat kantor kita ada game 17 Agustus, yaitu joget-joget cewek sama cowok, misalnya gitu. Itu kan dalam hati kita jelas menolak. Gitu kan ya? Hati kita menolak nih, karena di ajaran kita tidak boleh saling menyentuh dengan yang bukan muhrim. Kan gitu. Nah, tapi kita tinggal belajar gimana Halo, Ustaz. Suaranya agak ini ya. Ya, ternyata benar ya, suaranya putus-putus dari Ustadz Bagus ya. Oke. Tapi suara saya jelas kan ya, Kak Fadlan? Jelas Kak Kiki. Betul, saya juga ini kan jelas ya saya. Iya, jelas banget. Oke, mungkin sedikit nge-review kali ya teman-teman dari yang sedikit tadi sudah disampaikan oleh. Oke, ini mungkin Ustadz Bagus sudah terhubung kembali. Halo Ustadz. Cek, aman? Ya, sekarang aman. Apa ya? Ada yang sabotase kajian gitu. Oke, Ustadz. Dari gedung DPR. Ya pokoknya intinya kita harus punya seni dalam menghindari maksiat. Dulu saya pernah nih di BMUNJ ya, saya ditawarin sama minuman keras. Jadi kita rapat di gedung G, kemudian yang lain semuanya mesen minuman keras. Kita nongkrong nih. Yang saya lakukan adalah saya pegang rokok mereka, saya ambil rokok satu, saya pegang gini, kemudian saya nuang satu gelas, gelasnya saya geser ke sebelah saya. Tapi nggak saya pakai, nggak saya minum. Saya puter-puter aja rokoknya, saya bakar doang, nggak saya isi. Kayak gitu. Sampai mereka kesel. Gus, lu nggak minum-minum lu nggak nyebat-nyebat lu, Gus. Tapi selama diskusi itu, selama rapat itu, saya aktif. Jadi saya aktif ngomong terus, kasih masukan terus segala macam, sehingga saya punya alasan bahwa, udah sempet gua. Ini rapat kita aja nggak kelar-kelar nih, gitu. Saya ngomong gitu. Akhirnya saya dibeliin susu, coba. Sampai saya dibeliin susu, biar saya mau minum, baru pas dibeliin susu saya minum. Tapi kita jangan menghindari lingkungan itu. Lingkungan seperti itu butuh kita untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan itu. Minal zulumati ilan nur. Tapi kita jangan sampai terwarnai oleh mereka. Itu aja sih. Ya, jadi kita perlu belajar, dan ini perlu jam terbang untuk
punya seni menghindar dari kemaksiatan. Gitu. Kalau dari saya begitu. Ya pokoknya bentuk maksiatnya macam-macam lah. Ada yang biasanya, tapi ya biasanya seluruh maksiat itu diawali oleh interaksi antar lawan jenis. Kalau sekarang nambah interaksi antar sesama jenis. Padahal dulu zaman saya kagak ada. Jadi gitu ya. Jadi carilah metode menolak yang elegan sehingga teman-teman nggak dihindari oleh masyarakat yang rusak gitu ya. Tapi juga tidak menyimpang dari akidah yang sudah kita pelajari. Gitu. Yang pengalaman saya sih gitu. Misalnya ada cewek minta dipegang segala macam, centil, jahil gitu ya. Itu karena saya orangnya nyablak, saya bilang, maaf, saya tidak mau menyentuh sampah seperti kamu. Saya ngomongnya gitu. Tapi itu sambil kayak digaya-gayain gitu loh. Jadi dia anggapnya, ini gaya banget tuh, sombong banget tuh, biarin. Saya adalah petinggi, saya ngomongnya gitu. Ketua BEM tidak berhak untuk memegang sampah seperti ini. Gitu. Tapi bercanda. Omongan-omongan itu dimaksudkan agar dia tidak lagi menyentuh saya. Kalau tadi masalah mabok gitu, saya dikasih minuman keras, saya nuang duluan, saya ngambil duluan, saya taruh duluan, kemudian saya memimpin diskusi rapatnya dengan aktif sehingga saya nggak sempat menyentuh itu sama sekali. Nah itu teman-teman punya cara masing-masing lah. Itu yang harus teman-teman latih melalui jam terbang. Allahu a'lam bishawab. Oke ya, syukur Ustadz ya atas jawabannya ya. Nah, semoga kepada Kak mungkin bisa dipahami ya. Nah, berikutnya nih di layar saya ada dari Rizky Hilmianto nih. Nah, kira-kira bisa nggak nih buat on mic nih untuk menyampaikan pertanyaannya? Oke, cek. MC, suara saya terdengar nggak ya? Jelas. Oke, cukup jelas ya berarti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, juga selamat pagi kepada Ustadz Bagus. Saya mohon izin bertanya Ustadz, kan kita udah tahu bersama ya, bahwa salah satu tanda akhir zaman itu adalah semakin lunturnya nilai-nilai akidah. Nah, saya mau nanya nih, kenapa kita tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut? Padahal kita tahu pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menakdirkan bahwa nilai-nilai tersebut akan hilang. Mungkin itu Ustadz pertanyaan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, pertanyaannya udah mulai ala-ala kampus. Baik ya, langsung ya saya jawab ya. Saya jawab dengan analogi yang sama ketika cicak dan semut ada dalam peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak dan semut ada dalam peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Teman-teman masih ingat Nabi Ibrahim pernah dibakar sama Raja Namrud, gitu ya? Nabi Ibrahim pernah dibakar sama Raja Namrud, tapi atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Padahal apinya besar sekali, tiangnya tinggi sekali, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar, bahkan apinya mendingin, apinya jadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Gitu ya. Tapi di samping itu ada kejadian menarik ketika semut dan juga cicak ada di peristiwa itu, di dekat tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Cicak saat itu kerjanya adalah mencela Nabi Ibrahim. Bahkan membantu meniup-niup api supaya apinya makin berkobar. Semut ada di posisi sebaliknya. Semut bergotong royong mengambil air untuk menyiram dan memadamkan api. Pertanyaan saya, usaha dari cicak dan semut itu membantu nggak sih? Cicak dulu deh. Cicak itu yang niup-niup api yang besar, ngebantu nggak kira-kira? Apinya jadi besar ya? Kayaknya jawabannya enggak ya. Cicaknya kan kecil ya. Cicaknya kecil, apinya besar, tapi ditiup sama dia. Tapi menurut saya nggak ngebantu. Apalagi semut. Semut kan kecil banget tuh, lebih kecil. Makanan cicak. Tapi semut ngambilin air. Kira-kira air yang diambil buat nyiram api berguna apa enggak? Nggak berguna. Sebenarnya nggak berguna. Tapi
Tahukah ketika hewan lain nanya kepada cicak dan semut, ya, terutama semut yang ditanya, semut, kamu ngapain bawain air buat nyiram api yang sangat besar itu? Padahal kamu tahu usaha kamu itu tidak akan membuahkan hasil, kata hewan yang lain. Nah, jawaban semut yang bikin kita nganga. Saya tahu usaha saya nggak akan memadamkan api ini. Tapi setidaknya saya mau kasih tahu kepada Allah, saya berada di posisi yang mana. Saya berada dalam kebenaran atau saya berada dalam maksiat. Jawabannya gitu. Nah, sejak saat itu, syariat kita sampai sekarang, Al-Quran memuliakan semut dan Al-Quran menghinakan cicak. Hanya karena peristiwa yang gak ada gunanya itu. Al-Quran memuliakan semut, ada surat dalam Al-Quran namanya An-Naml, yang artinya semut. Sementara dalam hadis kita diminta kalau ketemu cicak untuk membunuhnya. Tuh. Jadi pertanyaannya tadi keren. Kita kan udah tahu nih akidah bakal menurun dan itu menjadi salah satu tanda hari kiamat. Kenapa kita harus masih mempertahankan akidah kalau kita udah tahu ujungnya bakal turun? Pertanyaan yang sama kepada semut, kenapa lu harus capek-capek ngambil air kalau lu tahu ujungnya lu nggak akan bisa memadamkan api itu? Jawaban kita sama kayak semut. Setidaknya aku mau kasih tahu kepada Allah, aku berada di posisi yang mana, kebenaran atau kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Oke ya, itu kan Ustadz atas jawabannya. Nah, semoga kepada Rizky Hilmianto dapat dipahami ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf nih pada teman-teman peserta yang belum sempat bertanya. Nah, mungkin saya izin bertanya kepada Ustadz ya. Kira-kira dari Ustadz sendiri gitu ya, bisa dia nggak nih kalau misal buat tanya jawab ini dilanjutkan nih ke WhatsApp nantinya gitu. Insya Allah bisa dia ya Ustadz ya. Oke, syukran bang. Oke, terima kasih banyak nih Ustadz. Dan sekali saya ucapkan terima kasih. Ya. Saya izin langsung pamit saja ya teman-teman ya, karena hari ini saya masih harus ke perguruan tinggi ini ada agenda lagi, mohon maaf. Jadi saya izin pamit dari Zoominar pada hari ini ya. Terima kasih semuanya, terima kasih panitia, mudah-mudahan berkah selalu. Sampai ketemu di surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ya. Saya pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Ustadz ya yang sudah memberikan materinya ya. Oke. Allah, Fadlan. Ya. Oke. Suara jelas? Sorry, agak putus-putus. Coba ulang lagi. Tes. Sekarang gimana? Oke, ini udah mendingan nih. Oke, mungkin kita langsung ke agenda berikutnya aja kali ya, Kak Fadlan. Yang mana tadi kita sudah ini ya, tanya jawab sudah, kemudian penyampaian materi juga Maaf Ki, masih agak putus-putus suaranya nih. Yang sangat menarik dari halo. Oke, saya izin off cam dulu kali mungkin ya. Oke, boleh. Halo, tes. Gimana sekarang? Ya, nah, sekarang udah mendingan nih. Oke, jelas ya. Oke, ya. Mungkin bisa langsung aja kali Kak Fadlan. Ke agenda berikutnya apa nih Kak kira-kira Kak? Oke ya, kan tadi udah ada penyampaian materi, udah tanya jawab juga. Nah, berikutnya akan ada games berupa quizzes selama 10 menit yang tentunya juga untuk mengetes nih. Kira-kira teman-teman peserta pada perhatiin nggak sih nih dari tadi ya? Dan diharapkan juga kuis ini diikuti oleh seluruh peserta karena nantinya akan ada hadiah yang menarik.
Wah, ada hadiah Kak ternyata. Hadiah apa kira-kira ini Kak? Rahasia dong. Tapi kalau dikasih tahu malah nggak surprise nih nantinya. Oke, baik deh. Oke, mungkin kepada teman-teman peserta ya yang sudah kepo banget nih ya sama hadiahnya apa, mungkin langsung gasken aja kali ya, kita ikutin quizisnya dan teman-teman bisa menangkan hadiahnya. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, boleh nih kepada teman-teman panitia yang bertugas ya untuk share link atau kode quizisnya. Nah, untuk teman-teman peserta diharapkan juga nih untuk segera join quizis dan ditunggu ya dimaksimalkan sampai pukul 10:19. Oke, diingatkan kembali ya kepada para teman-teman peserta, mohon bisa mengikuti quizisnya atau games quizis kita, yang mana kode maupun linknya sudah tertera di chat box ya teman-teman. Oke, sudah baru 16 orang nih yang sudah tergabung ke quizis kita. Oke ya, mungkin karena sekarang juga udah pukul 10:19 nih ya, maka mungkin gamesnya akan segera dimulai ya. Mungkin boleh pada teman-teman panitia tugas dipersiapkan ya. Akan kita mulai dalam 3, 2, 1.
Oke ya, izin ingatkan kepada seluruh teman-teman peserta semuanya bahwa waktu pengerjaannya tinggal 5 menit lagi nih. Oke, baik. Dan sudah masuk ke pukul 10.28 ya, teman-teman. Halo, apakah saya masuk, Fadlan? Masuk ya, masuk. Oke, baik. Oke, maka waktu pengerjaan kuis telah berakhir ya, teman-teman. Dan mohon maaf pada para teman-teman peserta yang belum sempat nih mengerjakan atau belum selesai karena keterbatasan waktu yang kita punya. Oke, untuk berikutnya akan segera langsung nih diumumkan untuk pemenang kuisisnya. Kira-kira siapa ya pemenangnya ya? Dan karena saya juga udah penasaran, mungkin langsung aja kalian ya kepada teman-teman HP yang bertugas untuk bantu share. Oke, wah. Oke, selamat nih pada Zahra Ayu. Mantul, langsung pertama nih ya emang. Mantap, ya Allah. Nggak kalau nih buat Zahra. Oke, barakallah ya buat Zahra atas pemenang nomor 1-nya. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi saja ya ke narah hubung Kabasta atau Kajian Statistika, yaitu Kak Nazmi. Yang informasi kontaknya bisa kamu dapatkan di WhatsApp group. Oke ya, dengan demikian saya sudah untuk game kuis yang sekaligus menutup acara Kabasta di pagi hari ini. Dan karena sekarang kita sudah berada di penghujung acara, maka tentu nggak afdol nih kalau kita nggak dokumentasi dulu. Nah, pada teman-teman peserta yang tidak berkendala, boleh banget nih untuk on cam agar menyampaikan sesi dokumentasi ini.
Iya, benar banget nih. Oke, izin masuk ya kakak-kakak MC. Oke, bagi teman-teman semua yang masih belum on cam gitu ya, ditunggu untuk on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Masih ditunggu ya teman-teman untuk on cam-nya gitu. Oke, mungkin mulai aja ya Kak ya. Untuk sesi dokumentasi kali ini, di sini ada 3 slide. Mungkin kita mulai dari yang slide pertama. Boleh dipersiapkan ya teman-teman gaya yang terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Mungkin ini belum pada on cam, bisa dikasih reaction gitu ya. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi kepada kakak-kakak MC. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memimpin jalannya sesi dokumentasi kita nih. Oke, akan ada informasi yang akan disampaikan buat peserta Kabasta pada tahun ini. Oke, mungkin boleh minta bantuannya juga kepada panitia APD untuk menampilkan informasinya nih Kak, posternya. Mohon ditunggu ya teman-teman peserta, sepertinya ada kendala. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi buat teman-teman peserta, di sini kan ada dilaksanakan ya agenda yang begitu menarik sekali, yang mana yaitu berkaitan dengan studi Islam komprehensif atau biasa disingkat dengan Siskom, yang mana Siskom ini sudah ke-31 nih. Nah, Siskom sendiri merupakan agenda pengembangan soft skill dan pengenalan budaya muslim yang ada di UNJ untuk mahasiswa baru FMIPA UNJ tahun 2022. Benar banget Kak Fadlan. Oke, mungkin bagi mahasiswa baru ya di FMIPA Angkatan 2022, jangan lupa nih daftarkan diri kalian di Siskom 31 karena kegiatan-kegiatannya sangat menarik nih. Dan pendaftaran akan dibuka dari tanggal 2 sampai 16 September tahun 2022. Oke, jangan lupa daftar ya teman-teman mahasiswa barunya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada panitia yang sudah menampilkan posternya. Oke, kami ingatkan ya pada para peserta, setelah agenda ini selesai, diharapkan jangan keluar grup WhatsApp terlebih dahulu, karena akan ada nih pembagian sertifikat di sana nanti. Oke, baik. Dengan begitu, usailah agenda kita pada Kabasta pada hari ini. Semoga kajian hari ini nih dapat memberikan manfaat dan segera diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Dan kami mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian ini. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam melaksanakan acara pada hari ini. Serta karena tadi sudah kita buka ya dengan agenda yang baik-baik, maka tentu nih akan ditutup dengan yang suatu hal yang baik juga, yaitu berdoa nih. Oke, berdoa kami persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Kemudian dilanjut dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjut dengan istighfar seikhlasnya, astagfirullahalazim, 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 dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, saya Bang Rizky Ibrahim. Saya Muhammad Fadlan. Kami selaku MC pamit Selaku undur MC diri. pamit undur diri. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام